Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas penilaian harian berpikir komputasi. Sebelum memulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan konsep berpikir komputasi adalah kita harus mencari yang tidak sesuai. Yang A, memberikan pelatihan digital supaya bisa bekerja lebih cepat. Ya, sebenarnya ini tidak sesuai. Jadi jawabannya langsung ketemu. Kita coba dulu yang selanjutnya. Membagi masalah yang rumit menjadi lebih sederhana, ini berpikir komputasi. Memilih informasi yang tidak penting dan yang penting, ini juga berpikir komputasi. Menyusun penyelesaian dengan langkah-langkah yang logis dan sesuai aturan, ini juga berpikir komputasi. Jadi jawabannya yang A. Terdapat 5 kartu yang diletakkan berderet. Setiap kartu berisikan lambang hati dengan jumlah tertentu. Dari kiri ke kanan berurutan adalah 16, di sini harusnya 16, di sini 8, di sini 4, di sini 2, dan ini 1. Di bagian bawah kartu terdapat tulisan angka 0 dan 1. Angka 1 dituliskan jika kartu di atasnya terbuka dan terlihat gambar hatinya. Angka 0 dituliskan jika kartu tertutup. Kartu-kartu dapat digunakan untuk membangkitkan kode-kode untuk angka-angka. Sebagai contoh, terdapat 9 gambar hati yang terlihat pada gambar berikut, sehingga kode untuk 9 adalah 01001. Nah, kita cek dulu yang 9. 9 itu adalah hasil penjumlahan dari 8 ditambah 1. Maka 16-nya dikasih tanda 0, 8-nya 1, 4-nya 0, 2-nya 0, dan 1-nya 1. Karena 8 ditambah 1. Di sini yang 8, di sini yang 1. Maka hasilnya 9. Yang ditanyakan adalah kode untuk 22. 22 itu sendiri adalah hasil penjumlahan dari 16 ditambah 4 ditambah 2. Maka yang harus kode 1 adalah di angka 16, 4, dan 2. Berarti di sini 16-nya 1, kemudian di 8-nya 0, di 4-nya 1, di 2-nya 1, dan di 1-nya 0. Jadi kode untuk 22 adalah 10110. Jadi jawabannya yang C. Perhatikan masalah berikut. 1. Mendesain web sekolah. 2. Membuat game online. 3. Menganalisis pola sebaran kasus COVID-19. Mengatur strategi pertandingan sepak bola. Konsep berpikir komputasi dapat diterapkan pada permasalahan nomor berapa saja. Nah, jika kita lihat, yang menganalisis pola sebaran ini bukan dari berpikir komputasi. Maka, yang menjadi konsep berpikir komputasi ada pada 1, 2, dan 4. Jawabannya yang B. Dalam pembuatan sebuah gelang manik-manik yang terdiri dari 4 warna, yaitu merah, hijau, kuning, dan biru, ditetapkan urutan warnanya adalah merah, hijau, kuning, biru. Jika salah satu warna habis, maka teruskan dengan warna yang tersedia dengan urutan yang sama, dan warna yang bersebelahan tidak boleh sama. Jika tersedia merah 5, hijau 4, kuning 7, dan biru 3, maka jumlah manik-manik pada gelang tersebut adalah, kita buat urutannya. Merah, hijau, kuning, biru. Masih dilanjut, merah, hijau, kuning, biru. Merah, hijau, kuning, biru. Sekarang birunya stop karena cuma ada 3. Lanjut, merah, hijau, kuning. Hijaunya stop karena cuma 4.
Terakhir, merah, kuning. Stop karena merahnya 5. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Iya, merahnya sampai 5. Kita hitung ada berapa semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maka manik-maniknya ada 17. Seorang pelatih menerapkan prinsip berpikir komputasi untuk membangun program latihan dan strategi bagi tim sepak bola yang dipimpinnya. Beberapa hal yang dia lakukan adalah membuat program latihan, mengenali siapa pemain kunci lawan, menuliskan taktik untuk menghadapi tim lawan, dan mengenali taktik yang digunakan oleh lawan. Tindakan pelatih yang merupakan pattern recognition ditunjukkan pada ini kata kuncinya adalah recognition atau mengenali. Maka jawabannya adalah 2 dan 4. Yang D. Hasil berikut yang bukan merupakan hasil dari proses algoritma adalah resep masakan, algoritma nggak? Iya. Lembaran panduan menyusun? Iya. Frekuensi ask question? Ini bukan. Tutorial merakit PC? Ini algoritma. Algoritma itu menuliskan urutan dari step awal sampai akhir. A, B, dan D ada urutannya. Kalau yang frekuensi ask question ini nggak ada, maka jawaban yang bukan merupakan hasil algoritma adalah yang C. Adim akan membeli beberapa batang pohon untuk membangun rumahnya. Potongan batang pohon yang diperlukan adalah 6 batang pohon yang berukuran 4 meter, 6 berukuran 4 meter, dan 8 batang berukuran 3 meter. Jika batang pohon yang tersedia di toko adalah 10 meter, maka berapakah batang pohon minimal yang diperlukan? Oke, berarti kita harus memotong-motong yang 10 meter ini menjadi 4 meter dan 3 meter. Oke, di batang yang pertama, kita potong menjadi 3, 3, 4. Ini 10 meter. Batang kedua juga sama. 3, 3, 4. Batang ketiga kita buat sama juga. 3, 3, 4. Begitu juga dengan batang keempat. 3, 3, 4. Oke. Untuk 4 meternya, kita baru ada 4. Kemudian untuk yang 3 meternya, kita sudah punya 8. Yang 3 meternya sudah lengkap, tinggal kita tambahkan yang 4 meter. Yang 4 meternya masih perlu 2 batang. Berarti di sini 4, 4, 2. Maka kita perlu 5 batang pohon. Jadi jawabannya yang B. Seorang teknisi bengkel ingin memperbaiki AC mobil yang rusak. Berdasarkan penjelasan dari pemilik mobil, didapatkan beberapa informasi sebagai berikut. Pengguna menggunakan mobil untuk melakukan perjalanan ke Bali 3 hari lalu. Kemudian, udara yang dihembuskan AC mobil menjadi panas ketika sedang digunakan. Hembusan udara di AC mobil menjadi panas di kilometer 101. Ban mobil baru ganti karena mengalami pecah ban, dan oli mobil baru diganti 2 hari lalu. Informasi yang tidak dapat diabaikan oleh teknisi adalah informasi nomor karena akan memperbaiki AC, maka kita harus fokus ke AC mobil ya. Rusak berarti
Salah satunya adalah panas. Jadi jawabannya yang A. Sebuah keluarga memiliki 4 handphone, tapi hanya memiliki 3 kabel charger yang bisa digunakan untuk keempat HP tersebut. Setiap HP yang mati total memerlukan waktu 1,5 jam untuk diisi sampai full baterai. Jika suatu hari secara bersamaan semua HP mati total, maka berapakah waktu minimal supaya semua HP full baterainya? Oke, kita pertama kali ubah dulu 1,5 jam menjadi satuan menit, yaitu 90 menit. Posisi pengecasan HP kita harus ubah-ubah dari charger ke-1, ke-2, dan ke-3 per berapa menit. Nah, di sini kita ambil dari faktor 90. Nah, faktor dari 90 itu bisa 45, 30, 15, 10. Ya, yang paling efektif adalah yang 30. Kita cek. Ini charger ke-1, charger ke-2, charger ke-3. Di 30 menit pertama, kita simpan HP A, B, C. Di 30 menit selanjutnya, kita simpan HP A, HP B, dan HP D. Selanjutnya, 30 menit selanjutnya, di sini tetap HP A, di sini HP C, di sini HP D. Dan 30 menit terakhir, di sini kita simpan yang belum adalah HP B, di sini lanjut C, di sini lanjut D. Kita perhatikan bahwa HP A 3 kali 30 menit, jadi sudah pas 90. HP B juga sama, sini sudah 3 kali dicas, masing-masing 30 menit, sudah memenuhi 90 menit. Begitu juga HP C. Sudah 3 kali dan HP D juga sama. Maka total waktunya adalah 120 menit. Jawabannya yang B. 7 anak sedang bermain kursi musik. Saat musik dimulai, setiap anak harus berpindah ke kursi lainnya. Satu kursi dapat ditempati oleh lebih dari satu anak. Nama anak yang bermain kursi musik sesuai dengan nomor kursi adalah Anissa, Brian, Cantika, David, Enzo, dan Ferdi dan Gavin. Pada setiap putaran, Anissa dan Brian akan berpindah 3 kursi berlawanan arah jarum jam. Cantika, David, dan Enzo akan berpindah 2 kursi berlawanan arah jarum jam. Sedangkan Ferdi dan Gavin hanya akan berpindah 1 kursi searah jarum jam. Setelah 3 kali putaran musik, kursi yang kosong kursi yang mana? 1, 2, 3, atau 4? Oke, kita mulai dari putaran kursinya. Karena anak-anaknya duduk sesuai dengan nomor kursi, maka di kursi 1 ada Anissa, 2 Brian, 3 Cantika, 4 David, 5 Enzo, 6 Ferdi, dan 7 Gavin. Pada setiap putaran, Anissa dan Brian akan berpindah 3 kursi berlawanan arah jarum jam. Ini yang berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian putaran musiknya 3 kali. Jadi Anissa berpindah sebanyak 3 kali 3, 9 kursi. Anissa awalnya di 1, bergerak berlawanan arah jarum jam. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anissa ada di kursi 6. Selanjutnya Brian. Brian itu dari kursi 2. Jadi bergerak berlawanan arah jarum jam ke 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Brian ada di kursi 7. Selanjutnya Cantika, David, dan Enzo akan berpindah 2 kursi berlawanan arah jarum jam.
putaran musiknya 3 kali, berarti mereka akan bergerak 6 kursi. Kita mulai dari Cantika. Dari 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cantika ada di 4. Sekarang kita hitung David. Mulainya dari 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. David ada di kursi 5. Kemudian Enzo dari 5. Kita bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enzo ada di kursi 6 bareng Anissa. Terakhir, Ferdi dan Gavin hanya akan berpindah satu kursi searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti putarannya ke sini. Oke, kita mulai dari Ferdi. Ferdi itu dari kursi 6 bergerak searah jarum jam sebanyak 3 langkah. Berarti 1, 2, 3. Ada di kursi 2. Dan Gavin bergerak 3 langkah dari kursi 7. 1, 2, 3. Gavin ada di kursi 3. Maka kursi kosongnya adalah di kursi nomor 1. Dalam membuat game sederhana dengan tema underwater, kita perlu memecah persoalan menjadi persoalan kecil dan menyelesaikannya. Berikut contoh hasil memecah masalah. 1. Karakter apa saja yang ada dalam game tersebut? 2. Apa peranan dari setiap karakter? 3. Bagaimana pergerakan dari setiap karakter? 4. Apa saja yang terjadi jika sebuah karakter bersentuhan dengan karakter lain? 5. Bagaimana skenario dan aturan dari permainan? Jika ditentukan ada ikan, kepiting, ubur-ubur, apel, dan stroberi, maka hal ini termasuk masalah yang mana? Masalah yang ke-1, yaitu karakter apa saja yang ada dalam game tersebut. Jadi jawabannya yang A. Berikut adalah catatan seorang pesulap. 1. 4 buah apel menjadi uang 100.000. Oke, 4 apel sama dengan uang 100.000. Saya tulis B 100.000-nya. Kemudian selembar uang 100.000 dan 4 apel menjadi cincin. Ini ya, 100.000 ditambah 4A menjadi C. Cincin itu saya misalkan C. B itu sendiri nilainya 4A. Di sini ditambah 4A, jadi C nilainya 8A. Sebuah cincin dan 7 apel menjadi sebuah gelang. Cincin ditambah 7A sama dengan G, gelang. C-nya 8A ditambah 7A. Jadi, gelang itu adalah 15A. Selembar uang 100.000, 2 buah cincin, dan sebuah gelang menjadi sepeda motor. 100.000 itu B, 2 cincin 2C, ditambah gelang itu G, jadi sepeda motor. Berapa jumlah buah apel yang diperlukan pesulap untuk mengubah apel menjadi sebuah sepeda motor? B itu nilainya 4A, 2C itu berarti 2 kali 2 kali 8, maaf. Jadi 16A dan G itu adalah 15A. 4 ditambah 16, 20, tambah 15, jadi 35A. Jadi jawabannya yang B. Salah satu alasan kita harus berpikir komputasi adalah yaitu membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang rumit dengan mudah.
Ihsan menemukan suatu alat untuk mendeteksi wajah tersenyum dengan kamera. Alat tersebut bekerja dengan dua langkah. Satu, mentransformasi foto wajah menjadi semacam smiley yang diberi dua titik dan garis yang menunjukkan posisi mata dan mulut. Dua, deteksi apakah wajah tersenyum dengan mencocokkan gambar hasil tahap 1 dengan pola yang terdiri dari garis dan titik. Wajah dideteksi sebagai wajah tersenyum jika dan hanya jika gambarnya menyentuh titik dan tidak menyentuh garis. Gambar berapa yang dideteksi sebagai wajah tersenyum? Ini gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Kita cek matanya semuanya sudah sesuai posisinya, tinggal kita cek mulutnya. Yang ini kurang panjang, ini berlebihan, yang ini juga melewati garis, yang cocok hanya yang keempat. Jadi jawabannya D. Berikut salah satu contoh berpikir komputasi, yaitu merencanakan rute jalan saat akan bertemu dengan teman. Kenapa yang B salah? Berjalan ke arah yang tidak menentu saat akan bertemu dengan teman. Ini salah. Kemudian meminta bantuan saudara untuk merencanakan bertemu dengan teman. Harusnya diri sendiri yang merencanakan. Menyuruh teman menjemput kita di rumah sakit akan bertemu. Oke, ini juga bukan. Jadi jawabannya yang A. Benny harus memiliki 9 kotak pada bidang dan 3 macam stiker. Setiap stiker berisi satu gambar. Syaratnya, pada setiap garis maupun kolom tidak boleh ada stiker yang sama. Susunan stiker yang mana yang benar? Kita cek dari yang A. Karena nggak boleh ada yang sama dalam satu kolom, maka yang A salah. Begitu juga yang B. Kemudian yang D juga bukan, karena di sini ada yang sama. Yang tidak ada yang sama hanya di C. Jadi jawabannya C. Di bawah ini bukan merupakan contoh dari berpikir komputasi. A. Merencanakan apa yang harus dilakukan dan kemana langkah yang tepat untuk menyelesaikan level permainan video games. Ini berpikir komputasi, merencanakan tentang bagaimana mengalahkan musuh dalam sebuah permainan video games. Ini juga berpikir komputasi, menyelesaikan video games dengan tidak sengaja, karena di sini ada kata tidak sengaja, artinya tidak ada proses berpikir. Selanjutnya yang D, mengenali musuh-musuh dalam video games dan aspek kelemahan mereka. Ini juga berpikir komputasi. Maka yang bukan berpikir komputasi adalah yang C. Ihsan menyimpan datanya di 4 server komputer yang saling terhubung seperti pada gambar. Berikut analisa servernya. Untuk keamanan data, semua data disimpan di store 1 dan store 2. Untuk kecepatan akses data, semua data dapat diakses melalui port server, yaitu port 1 dan port 2. Data hanya disimpan pada server store. Kemudian port server tidak menyimpan data. Perhatikan, data di store 1 dapat diakses melalui store 2 atau kebalikannya meski mengalami kerusakan. Oke, manakah pernyataan yang salah? Kita cek satu persatu. Jika store 1 dan port 2 dirusak, maka semua data tidak dapat diakses. Port 2 rusak berarti tidak bisa mengakses store 2. Begitu juga store 1. Ya, artinya si port 1 tidak bisa mengakses store 1 karena store 1-nya rusak. Berarti ini benar.
Jika store 1 dan store 2 dirusak, maka semua data hilang. Iya, betul. Karena store untuk menyimpan data. Jika port 1 dan port 2 dirusak, maka semua data tidak dapat diakses. Betul, karena untuk mengakses perlu port. Jika port 2 dan port 1 dirusak, maka semua data hilang. Ini salah, karena port 1 dan port 2 hanya untuk mengakses, bukan untuk menyimpan data. Datanya ada di store, jadi datanya tidak hilang. Maka jawabannya adalah yang D. Demikian pembahasan berpikir komputasi hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.